Yang akan saya jelaskan sekarang adalah limit fungsi berbentuk limit x menuju c fx, di mana c ini adalah angka. Jadi ketika limitnya x menuju sebuah angka dan di sini fx adalah sebuah fungsi aljabar, nah maka ada teorema yang harus dipahami. Nah, teoremanya itu bisa dilihat di layar. Nah, maksud teorema yang pertama itu seperti apa? Di sana di teorema pertama ada limit x menuju c, k sama dengan k. Nah, di mana k di situ adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Nah, contohnya untuk teorema yang pertama, limit x menuju 3. Di sini fungsi fx-nya adalah 7. 7 ini tidak memiliki variabel jika dia konstanta, tidak memiliki variabel, dan di sini x menuju sebuah angka. Misalkan di sini angkanya adalah 3, maka ini langsung saja jawabannya adalah 7. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, limit x menuju negatif 2 fx kuadrat. Maksudnya seperti apa jika bentuknya seperti ini? Ini bisa menggunakan teorema yang ketiga, bisa dilihat. Maksudnya apa? Teorema yang ketiga itu adalah limit x menuju c, k, fx sama dengan k dikali limit x menuju c fx. Maksudnya apa? K di situ tadi sudah dibilang bahwa dia adalah konstanta. Nah, atau angka yang berada di depan sebuah fungsi. Nah, kita lihat di sini fungsinya adalah 4x kuadrat. Nah, ini 4 ini, angka ini bisa dipindahkan ke depan menjadi seperti ini. 4 limit x menuju negatif 2 x kuadrat. Nah, ini bisa diselesaikan 4. Nah, x menuju negatif 2, di sininya x kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Negatif 2 ini tinggal disubstitusi ke x kuadrat. Artinya x-nya ganti dengan negatif 2. Menjadi negatif 2 kuadrat. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah 16. Ingat, ketika di sininya negatif 2 dikuadratkan, artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif ketemu negatif itu adalah positif. Nah, 4 kali 4 adalah 16. Selanjutnya ada contoh yang ketiga, limit x menuju negatif 1. 2x dikurangi 4x kuadrat. Ini bisa menggunakan teorema yang kelima. Maksud teorema yang kelima itu apa? Di sana ada limit x menuju c, fx dikurangi gx sama dengan limit x menuju c, fx dikurangi limit x dikurangi c, gx. Maksudnya seperti apa? Itu tinggal dipisahkan saja. Maksudnya bahwa soal seperti nomor 3 ini bisa diubah atau dipisahkan menjadi limit x menuju negatif 1, 2x dikurangi limit x menuju negatif 1, 4x kuadrat. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah pisah seperti ini, negatif 1 ini tinggal substitusi ke fungsi fx-nya atau variabel x-nya ganti dengan negatif 1 dengan angka yang menjadi tujuan dari limit itu. 2 tulis x-nya ganti dengan negatif 1 dikurangi 4 tulis x-nya ganti dengan negatif 1. Jangan lupa kuadrat, karena di sini x-nya mengandung kuadrat. 2 dikali negatif 1, 2-nya positif, 1-nya negatif. Positif ketemu negatif adalah negatif. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Negatif 1 dikuadratkan. Jika pangkatnya genap, maka akan menjadi positif. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. 1 dikali 4 adalah 4 dikurangi 4. Hutang 2
dikurangi 4, hutang 2, hutang 4 menjadi hutang 6. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah negatif 6. Selanjutnya untuk contoh yang keempat. Untuk contoh nomor 4, misalkan limit X menuju 4 akar X kuadrat tambah 9 per 2X. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini bisa menggunakan teorema yang ketujuh. Di mana teorema yang ketujuh itu adalah limit X menuju C fx per gx. Itu maksudnya bisa dipisahkan menjadi limit X menuju C fx per limit X menuju C gx, dengan limit X menuju C gx bukan sama dengan 0. Artinya penyebut itu tidak boleh menghasilkan 0, karena di matematika jika penyebutnya menghasilkan 0 artinya bilangan itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita lihat ini bisa diubah menjadi limit X menuju 4 akar X kuadrat ditambah 9 per limit X menuju 4 2X. Nah, ini maksudnya bisa dipisahkan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah bisa seperti ini, tinggal disubstitusi. Jadi, setiap variabel X ganti dengan 4. Kita lihat yang pertama, di sini X-nya ganti dengan 4, 4 kuadrat ditambah 9 per 2 dikali 4. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 9 per 2 kali 4 adalah 8. 16 tambah 9 adalah akar 25 per 8. Akar 25 berapa kali berapa yang hasilnya 25? Yaitu 5 per 8. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu adalah 5 per 8.